Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat belajar sejarah dalam kondisi sehat walafiat. Oke, anak-anak kelas 10-9 dan kelas 10-10 kita lanjut materi selanjutnya tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu sejarah. Konsep ruang dan waktu. Ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasan. Nah, konsep ini bertujuan untuk menjelaskan di mana letak lokasi peristiwa sejarah tersebut. Oke, misalkan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa sejarah terjadinya di wilayah Rengas Dengklok. Di mana tuh Rengas Dengklok? Tepatnya di Karawang. Seperti itu ya. Nah, lanjut, ini ada konsep waktu. Dalam perkembangannya, konsep waktu ini masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Lalu, konsep waktu juga ada kesinambungan. Masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Jadi kalau kesinambungan ini adanya perubahan, adanya perkembangan, tapi dalam kesinambungan masyarakat itu tetap mengadopsi lembaga lama dan kebiasaan lama. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Lalu ada pengulangan peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau ternyata terjadi lagi di masa kini. Oke, itu adalah contoh dari konsep waktu dalam pengulangan. Lalu perubahan. Perubahan adalah suatu masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Oke, kita lanjut ya. Manusia sebagai objek sejarah. Sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu atau masa lampau. Manusia sebagai subjek sejarah. Manusia berperan sebagai pelaku ya. Kenapa? Karena manusia itu memiliki akal dan daya pikiran yang cukup lama, sehingga itu akan menyebabkan manusia itu menjadikan subjeknya seperti itu. Pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Oke, di sini ada konsep berkelanjutan. Kehidupan manusia ada dua ya, ada perubahan serta keberlanjutan. Kalau yang perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Keberlanjutan merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisinya berubah. Perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Apa saja sih ketiga faktor tersebut? Kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Nah, di sini ada 2 gambar nih anak-anak. Kedua gambar menunjukkan perubahan dan berkelanjutan. Mengapa? Apa bentuk perubahan dan berkelanjutan yang tampak pada gambar tersebut? Dari tahun 1936 sampai 2019 yang terakhir. Nah, kalau di 1936 kita lihat di sini ada sekumpulan masyarakat Indonesia khususnya warga Yogyakarta dan masih menggunakan moda transportasi tradisional yang berupa delman. Dan juga di sini bangunan-bangunannya juga sedikit berubah ya dari tahun 1936 sampai 2019. Perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat mencakup berbagai aspek seperti komposisi penduduk, kondisi lingkungan, serta sistem hubungan sosial dan lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki sifat berkelanjutan, artinya
Perubahan tersebut tidak terhenti pada satu titik tertentu, tetapi terus berlanjut ke tahap perubahan-perubahan yang lain. Peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lalu. Pada dasarnya, peristiwa sejarah telah lenyap di telan waktu. Meskipun demikian, kisah atau ceritanya dapat terus dikenang. Kondisi ini memunculkan konsep sejarah sebagai kisah. Peristiwa sejarah dipengaruhi oleh subjektif akibat faktor berikut. 1. Kepentingan. 2. Kelompok sosial budaya. 3. Perbendaharaan, pengetahuan, dan sejarawan. 4. Kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir, nilai-nilai yang dimiliki sejarawan. Peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah. Peristiwa sejarah terjadi pada masa lalu dapat digunakan sebagai ramalan sejarah loh. Dan mengapa peristiwa sejarah dapat menjadi sejarah ramalan? Peristiwa sejarah mengandung banyak pelajaran berharga. Oleh karena itu, peristiwa sejarah dapat dijadikan pijakan untuk menjalani kehidupan masa kini dan memprediksikan masa depan. Itulah yang dimaksud sejarah sebagai ramalan sejarah. Pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Perhatikan gambar di samping. Apa dampak peristiwa tersebut bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa tersebut dan masa kini? Setiap peristiwa selalu berkaitan dengan kronologis, urutan waktu. Keterkaitan tersebut tidak lepas dari dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu, seseorang harus mampu memahami pembabakan waktu dalam peristiwa sejarah atau biasa dikenal dengan istilahnya periodisasi. Secara berurutan atau kronologis, peristiwa masa lalu tersebut berpengaruh bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa depan. Oke, sampai di sini dulu kajian bab tentang manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Fassal biqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.